Halo Sobat Coding, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengkonfigurasi WiFi router atau router tanpa menggunakan kabel di software Cisco Packet Tracker. Langsung saja ke video tutorialnya. Oke, setelah terbuka software Cisco Packet Tracker-nya, di sini kita langsung aja mengambil perangkat apa aja yang kita butuhkan. Yang pertama, kita pergi ke bagian network device, lalu ambil saja di sini home router, taruh di bagian atas. Kemudian masuk ke bagian device, lalu tarik dua laptop. Saya bakal mencontohkan dengan menggunakan dua laptop. Dan terakhir kita bakal coba untuk menambahkan satu buah printer. Langkah selanjutnya adalah penamaan IP dari masing-masing perangkat. Kalian bisa langsung saja pergi ke bagian notes. Saya bakal kasih IP di bagian home router terlebih dahulu. Dan IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, setelah itu kalian drag saja ya, lalu Ctrl C Ctrl V. Maka IP-nya bakal terduplikat, lalu kalian ubah teksnya menjadi UAS Alvita Umayyah 1. Itu bebas ya namanya di laptop 1 dan laptop kedua. Lalu di printer 1 juga kalian bisa namai bebas intinya. Karena saya adalah termasuk tugas kuliah jadi namanya UAS ya. Selanjutnya adalah langkah koneksi. Kita bakal menyambungkan 3 buah perangkat, 2 laptop dan 1 printer ke dalam satu wireless router. Pertama-tama masuk ke bagian laptop 1, kemudian matikan tombol powernya. Lalu drag and drop bagian port ini ke bagian kiri, kemudian pilih PT laptop NM1W, kemudian drag bagian bawah ke bagian laptop, lalu nyalakan bagian laptopnya, kita bisa close. Kemudian lakukan langkah yang sama pada laptop kedua. Dan terakhir kita lakukan juga pada printer. Matikan dulu printernya. Lalu drag and drop bagian port yang sudah terpasang, kemudian pilih PT host NM1W. Lalu drag and drop lagi ke port yang kosong tadi, kemudian terakhir jangan lupa untuk nyalakan printernya. Setelah seperti ini kita bakal mengatur di home router. Pergi ke bagian GUI, kemudian kalian scroll ke bagian bawah. Lalu pada kolom IP address, ganti menjadi IP yang telah kalian tentukan sebelumnya. Kalau saya sebelumnya yang 192.168.10.1 ya. Selanjutnya kalian ke atas, ke bagian wireless. Nah, di sini kan ada 3 ya. Ada yang 24, ada yang 5GHz2, 5GHz1. Selanjutnya di SSID kalian boleh namakan bebas ya. Kalau di sini saya itu WiFi Alvita Umayyah. Agar lebih cepat dan mudah kalian blok saja, lalu Ctrl C Ctrl V agar lebih cepat saja sih. Kita samakan semuanya tiga-tiganya itu. Scroll ke bagian bawah lalu klik save settings, lalu kalian scroll lagi ke atas di bagian wireless security. Nah, kalian di security modenya itu diubah ya menjadi WPA 2 personal. Lalu di passwordnya itu bebas. Saya di sini ngasih 06112005. Kita Ctrl C Ctrl V aja biar lebih cepat. Jangan lupa untuk save setting, lalu kita langsung close aja dan buka di bagian laptop 1. Lalu di bagian atas ada config, lalu kalian ke wireless. Dan di SSID itu samain kayak sebelumnya ya, namanya WiFi Alvita Umayyah, lalu kita ubah ke WPA2 PSK dan passwordnya sama kayak sebelumnya 06112005. Lanjut pergi ke desktop, lalu IP configuration, klik bagian statics, lalu klik lagi bagian DHCP. Nah, nanti dia bakal keluar semuanya, lalu kita close aja. Dan sudah tersambung ya, kelihatan. Lakukan hal yang sama di laptop kedua seperti laptop pertama. Passwordnya semua disamain ya. Langkah-langkahnya pun seperti itu. Kita static dulu lalu DHCP.
Langsung close saja dan lakukan pada printer. Kita pergi ke config, ke wireless. Nah, defaultnya itu kita ganti ya, SSD maksudnya. Defaultnya dihapus, kita ganti WiFi Alvita Umayyah. Seperti yang sebelumnya ya, kita samain. Lalu authentication itu WPA 2PSK. Passwordnya sama 0611-2005. Lalu kita ke settings. Dari DHCP ke static, selalu ke DHCP lagi. Nah, keluar lalu close saja. Nah, setelah itu kita boleh kirim surat dari laptop 1 ke laptop 2 dan lihat ke bawah ini sudah berhasil. Kalau berhasil tulisannya successful. Kita kirim surat lagi, coba ke laptop 2 ke printer dan berhasil. Lalu kirim surat lagi ke laptop 1 dan ke printer dan successful. Kalau di kalian masih violet, kalian bisa tunggu sebentar, siapa tahu masih delay untuk IP-nya, atau kalian bisa ulangi konfigurasi yang kalian lakukan. Oke, tutorial kali ini telah berakhir. Jika suka dengan video kali ini, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. See you next time.